Hai, selamat pagi grade 3. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ketemu lagi dengan Miss Fitri. Hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku 3H Praja Muda Karana yang ada di subtema ketiga. Bertualang. Yuk kita mulai. Dan pembelajaran kali ini adalah menunjukkan dan menjelaskan jenis simbol lalu lintas beserta artinya, menjelaskan dan menyebutkan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan kombinasi garis dan juga titik untuk membuat gambar dekoratif, serta menjelaskan contoh keberagaman di sekolah. Nah, teman-teman, tentunya kita tahu ya bahwa kegiatan pramuka dapat melatih keberanian kita. Misalnya, jika kita melakukan kegiatan petualangan. Nah, apa itu bertualang? Bertualang artinya mengembara pergi ke tempat yang baru. Nah, di dalam pramuka terdapat kecakapan yang dibutuhkan untuk bertualang. Misalnya, juru peta, pengamat, dan juga pencari jejak. Nah, dengan bertualang, kita dapat menambah pengetahuan baru, teman-teman. Nah, kira-kira jika kalian amati di gambar, di situ kan ada simbol-simbol ya, teman-teman. Nah, simbol-simbol yang ada di jalan yang biasanya kita lihat, itu dinamakan rambu lalu lintas. Kira-kira apa ya arti dari setiap rambu lalu lintas yang ada di dalam gambar tersebut? Yuk kita cari tahu, teman-teman. Nah, tahukah kamu apa itu rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, ataupun petunjuk bagi pemakai jalan. Kita bisa lihat di gambar yang teman-teman ya, di sini ada berbagai macam contoh rambu lalu lintas. Di sini pun juga kita bisa lihat bentuk warnanya juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, kira-kira apa sih yang membedakan dari gambar-gambar ini. Nah, sebelum kita bahas, kita harus cari tahu dulu nih. Rambu lalu lintas itu ternyata ada beberapa macam, teman-teman. Rambu lalu lintas ini bisa kita bagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, rambu larangan. Kemudian ada juga yang namanya rambu peringatan, ada rambu perintah, dan juga ada rambu petunjuk. Apa sih, Miss? Rambu larangan, rambu perintah, rambu peringatan, dan rambu petunjuk ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama kita bahas rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang berisi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu ini dirancang dengan dasar berwarna putih, sedangkan tulisan dan lambangnya berwarna merah dan juga hitam. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di sini bahwa di gambar ini kita bisa melihat dasarnya itu berwarna putih ya teman-teman. Kemudian di tengah-tengahnya, di bagian tengahnya kita bisa melihat ada lambangnya berwarna hitam. Di sini juga ada warna merahnya di tengah-tengah dan sampingnya. Kemudian ada tulisannya yang berwarna hitam juga. Nah, rambu ini artinya adalah larangan untuk kita berbelok ke arah kanan. Nah, selain ini, kita bisa lihat contoh yang lainnya teman-teman. Seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman ya. Ini bermacam-macam dan semuanya didominasi oleh gambar berwarna dasar putih ya teman-teman. Itu adalah rambu larangan. Sekarang teman-teman tahu kan ya apa itu rambu larangan? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kita bahas yang berikutnya yaitu rambu peringatan. Nah, rambu peringatan ini berisi peringatan bahwa kemungkinan di depan akan ada bahaya atau ada tempat yang berbahaya untuk kita. Maka itu, kita diminta untuk berhati-hati teman-teman.
Contohnya ini, jika kita melihat gambar seperti ini, maka kita sedang diberitahu bahwa atau sedang diingatkan bahwa di depan sana akan ada jalanan yang licin, maka kita diminta untuk berhati-hati teman-teman. Yang berikutnya contohnya seperti ini. Ini adalah rambu lampu lalu lintas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lambang seperti ini, yaitu bagian tepi rawan longsor ya, seperti itu. Dan jika kalian melihat rambu seperti ini, berarti kalian akan melewati jalan yang rawan longsor. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, rambu peringatan ini didesain dengan dasar berwarna kuning, sedangkan lambang dan tulisannya berwarna hitam, dan umumnya berbentuk belah ketupat, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau rambu larangan tadi dasarnya berwarna putih, sedangkan rambu peringatan ini dasarnya berwarna kuning ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah rambu perintah. Itu rambu perintah. Rambu perintah ini berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah ini didesain dengan bentuk bundar, berwarna biru, dan juga lambang berwarna putih. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa melihat lambangnya bundar, kemudian warna dasarnya biru, dan lambang-lambangnya berwarna putih. Atau teman-teman juga bisa melihat contoh-contoh yang lain. Semuanya berwarna dasar biru, berbentuk bundar, dan juga berlambang warna putih. Yang terakhir adalah rambu petunjuk. Apa sih rambu petunjuk? Rambu petunjuk merupakan rambu-rambu yang menunjukkan suatu tempat. Biasanya rambu ini berisi informasi jalan, menunjukkan jurusan, batas wilayah, dan fasilitas umum. Warna dasarnya hijau dengan lambang, angka, dan huruf berwarna putih. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Atau yang seperti ini, ataupun yang seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa membedakan ya, bagaimana itu rambu larangan, rambu petunjuk, rambu perintah, dan juga rambu peringatan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa melihat ada yang namanya rambu petunjuk tempat atau fasilitas umum. Nah, contohnya rambu petunjuk tempat umum atau fasilitas umum adalah seperti ini teman-teman. Ya, kemudian ini, dan juga ini. Nah, teman-teman pernah tidak mengunjungi tempat yang baru? Nah, saat teman-teman mengunjungi tempat yang baru tersebut, kira-kira menurut teman-teman ada perbedaan nggak sih tempat tersebut dibandingkan dengan lingkungan tempat tinggalnya teman-teman semua? Oke, benar ya, kita bisa melihat banyak perbedaan jika dibandingkan dengan tempat kita berada biasanya. Nah, teman-teman, jika kita berkunjung ke tempat yang baru, biasanya nanti kita akan mendapat beragam pengalaman ya teman-teman. Misalnya, kita akan menemukan beragam suku dan juga budaya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat keberagaman suku bangsa, agama, dan juga budaya. Nah, keberagaman di Indonesia disebabkan karena negara Indonesia terdiri dari banyak pulau. Selain itu, perbedaan juga disebabkan oleh kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, kondisi alam ini nantinya akan mempengaruhi kebiasaan dan cara hidup manusia sehari-hari, seperti bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan yang ada itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri teman-teman. Nah, perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi halangan untuk kita tetap bersatu. Kenapa? Karena dengan bersatu nanti kerukunan akan tetap terjaga. Contoh sikap bersatu dalam perbedaan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika antara lain sebagai berikut. Bekerja sama mendirikan tenda dan bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, keindahan alam di Indonesia merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, berbagai daerah memiliki keindahan alam, juga memiliki budaya yang beragam. Keberagaman budaya, suku bangsa, dan juga bahasa merupakan kekayaan yang harus kita syukuri.
Selain itu, di Indonesia juga terdapat keragaman agama. Meskipun terdapat keragaman dan perbedaan, bangsa Indonesia tetap satu. Hal itu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia itu harus menjaga kerukunan agar tetap kuat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun kita terkenal dengan berbeda-beda tetapi tetap satu, tapi kita tetap harus menjaga kerukunan tersebut ya teman-teman ya. Agar nantinya kerukunan itu bisa kita tetap jaga dan kita tetap pertahankan ya. Nah, salah satu cara menjaga kerukunan adalah dengan saling menghargai. Nah, menghargai perbedaan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari loh teman-teman. Misalnya seperti ini. Pakaian daerahmu sungguh indah, atau wah makanan khas daerahmu unik dan juga enak ya. Nah, itu adalah contoh kita menghargai perbedaan yang ada ya teman-teman ya. Jadi sampai sini teman-teman nanti bisa ya melakukan atau menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk kita bercerai-berai ya teman-teman, tapi justru perbedaan itu harus menjadikan alasan untuk kita tetap bersatu. Seperti yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Gimana teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita akan membahas mengenai unsur-unsur dekoratif. Nah, seperti yang kita tahu, unsur-unsur dekoratif itu terdiri dari 3 macam ya teman-teman ya. Ada garis, ada bentuk ataupun bidang, dan juga warna. Nah, jika teman-teman ingin membuat karya dekoratif, berarti teman-teman harus menggabungkan unsur-unsur motif dekoratif tersebut ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh. Di lapangan, Nina melihat anak bermain layang-layang. Layang-layang yang dimainkan memiliki corak yang indah. Layang-layang tersebut dihiasi gambar dekoratif. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa melihat motif dekoratif yang ada pada layang-layang ya. Di sini kita bisa melihat warna-warni ya teman-teman pada motif dekoratifnya. Kemudian di dalam coraknya itu terdapat berbagai macam bentuk, garis dan juga bidang ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh kreasi motif dekoratif pada layang-layang. Ataupun teman-teman bisa menggunakan motif dekoratif itu jika teman-teman melakukan kegiatan mengikuti jejak ya, seperti yang dilakukan oleh Nina dan teman-teman. Nah, Nina dan teman-teman ini harus menemukan bendera yang dipasang oleh pembina. Nah, ketika diperhatikan bentuk benderanya seperti ini teman-teman. Nih, bentuk benderanya ini dihiasi oleh motif dekoratif. Ada yang garis dan juga ada yang titik-titik. Warnanya juga berbeda ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa berkreasi menggunakan motif dekoratif ya teman-teman. Bisa ketika kalau teman-teman membuat layang-layang, ataupun membuat bendera, ataupun membuat karya-karya lainnya. Gimana teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke teman-teman, materi kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih ya sudah menyimak materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Miss Fitri dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman.